Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Kaisar dengan NIM A022312. Saya Sanabdi dengan NIM A012238. Saya Abdul Halid dengan NIM A012234. Video ini merupakan bentuk representatif dari penugasan akhir mata kuliah manajemen usaha tani, yang mana kami akan melakukan wawancara terkait dengan usaha tani yang ada di daerah Majene kepada petani yang ada di Baruga. Pertanian merupakan hal yang krusial dan sangat important bagi suatu negara. Pasalnya, pertanian memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, yang mana hal ini akan berpengaruh pada tingkat pendapatan petani. Dalam hal ini, pengembangan pertanian seperti hortikultura, tanaman cabai, bawang merah, tomat, dan kelapa merupakan beberapa komoditi yang seringkali dijumpai di daerah Majene. Sehingga hal ini membentuk perekonomian yang stabil di daerah Majene karena banyak petani yang berinisiasi untuk melakukan kegiatan pertanian. Namun sayangnya dari data yang ada masih banyak petani yang melek terhadap dengan literasi finansial yang mana mampu mengelola keuangan manajemennya dengan baik. Maka dari itu kami akan melakukan wawancara terkait dengan analisis keuangan pada salah satu daerah pertanian yang ada di Kabupaten Majene. Terima kasih. Hai guys, jadi kita sudah sampai di salah satu lokasi petani yang ada di daerah Baruga untuk melakukan wawancara terkait dengan usaha tani yang diproduksinya. Untuk lebih lanjutnya, mari kita melihat biaya yang digunakan. Langsung saja kita ke narasumbernya. Let's go. Baik, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa Sulbar, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Maksud dan tujuan kami ke sini adalah untuk melakukan wawancara terkait dengan usaha tani yang Bapak jalankan. Apakah benar sebelumnya Bapak ini seorang petani? Betul. Ya. Atas nama siapa? Nur Salim. Pak Nur Salim. Bapak umurnya berapa? 46 tahun. 26 tahun. Pendidikan terakhirnya? SD. SD. Jumlah tanggungan di keluarga berapa Pak? 3 orang. 3 orang. Bapak ini petani komoditas tani apa? Bawang merah. Bawang merah. Hortikultura. Bapak punya lahannya itu lahan sendiri atau sewa? Lahan sendiri. Lahan sendiri. Lahan sendirinya kena pajak biasa? Berapa biasanya? Sama pajak. Selain ini Pak, selain dari seorang petani, ada kerjaan sampingan? Ada. Total luas lahannya berapa Pak? Ya, sekitar setengah hektar. Setengah hektar. Rata-rata pendapatannya dari satu kali panen? Tergantung dari kondisinya, Pak. Dari kondisi artinya tingkat keberhasilan biasa ya di atas 10 juta. Di atas 10 juta satu kali panen. Pak, kan bawang merah Pak, jumlah bibit yang digunakan dalam lahan itu berapa? Dalam setengah hektar? Iya, dalam setengah Asal 500 kilo. 500 kilo. Ya. Untuk harga 1 kilo ini berapa Pak? Bini, Iya. kalau ini sekarang 35 sampai 45 per kilo. Kalau penggunaan Pak, penggunaan pupuk pakai juga? Iya. Jenis pupuk yang digunakan bisa kira-kira? Kalau kami cuma satu saja, yaitu Posca. Posca. Untuk penggunaannya berapa kilo Pak? 1 hektar dalam 1 hektar berarti 350 kilo, berarti bagi tim pakai 170. Kalau Pak untuk pengendalian hamanya pakai pestisida?
Ya, Pak. pestisida. Pestisidanya fungin atau insek? Ya, pakai juga pengumpangan juga insek. Dua aja Pak. Ya, Untuk penggunaan eh, berapa kilo? Kalau insek berapa liter? tergantung dari kondisi. Kalau memangnya sudah artinya sudah ganas ya kita menggunakan yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau enggak ya sekitarnya saja. Kalau yang sekedarnya berapa biasa kilo Pak? Biasa kalau dalam satu itu biasa 1000 gram, 1 gram, 2 bungkus. 2 bungkus. Kalau insek nanti penanaman kedua baru kita gunakan insek. Karena kalau penanaman kedua itu contoh kita ada penggunaan insek karena di situ muncul dari penyakit yaitu hama, terutama hama ulat. Kita pakai insektisida itu insipir dengan satu yang 250. Untuk peralatannya yang digunakan apa saja Pak? Cangkul. Kalau kita sekarang itu pakai kultivator lah. Kultivator, kultivator parang, Dia pakai salit tidak? pakai juga sprayer. Jumlah kulit yang digunakan Pak, kalau parang Karena kita pakai lain untuk hilang insek. kira-kira Bapak untuk parang ini sudah dari kapan digunakan Pak? Ya, Kira-kira berapa tahun? ya, Berapa Pak? 10 tahun 10 tahun. Kalau sprayernya sama juga. sama. Untuk ini Pak ya, tenaga kerja kan ada dua Pak, ini yang pra-panen juga sama pasca panen. Untuk di pra-panen sendiri variabelnya itu ada kayak persemaian, pengelolaan lahan dan sebagainya Pak. Untuk pengelolaan sendiri Bapak sewa tenaga kerja atau Sendiri. sendiri? Sama sekali. 2 orang. Ya, sama juga anak biasa juga bantu. Untuk itu pengelolaannya Bapak menggunakan untuk sampai ke sana itu pakai transportasi atau jalan kaki Pak? Transportasi pakai motor. Kalau di atas dari rumah bawa makanan sendiri atau Ya, tidak? biasa juga bawa, biasa juga. Untuk lahan sendiri itu Pak, ada dari semua itu sendiri Pak pengelolaan lahannya. Kan biasanya kami di sini itu kelompok ada yang namanya hari kerja, hari Selasa Sabtu. Dan kita bergiliran di situ. Jadi otomatis kalau belum kita sampai di giliran, ya otomatis kita sendiri lah. Kalau sistem penanaman itu kita biasa gotong royong, sistem gotong royong. Nanam gotong royong. Kalau pupuk Ya, kita beli sendiri di kios Rahmat. beli sendiri, untuk pengaplikasiannya sendiri juga. Ya, sendiri. Terus kalau ini Pak, pengendalian OPT-nya juga sendiri. Pengairan Pak, Nah, artinya dari kelompok. pengairan kelompok. Nah Pak, kan dari yang dari pra-panennya Pak, terus dimasuk di pasca panen. Kan ada masa panennya Pak. Kalau panen Bapak gotong royong juga? Ya biasa. Gotong royong. Tapi kalau udah sibuk semua berarti kita ada sendiri. Untuk ini Pak, membersihkan dari hasil panen sendiri atau Sendiri. juga? Sama sekali. Kalau mengangkutnya Pak? Biasa begitulah kalau memangnya kita ada sibuk semua kita sendiri. Mengeringkan juga sama kalau biasa. Sama. Biasa dikeringkan di kebun. Kalau sebelum dijual itu Pak, simpan dulu kah atau langsung? Ya, biasa kita ikat dulu di kondek baru kita
tergantunglah dari kondisi pasar. Kalau namanya pasar dan membutuhkan, biasa kita ada seminggu baru kita jual. Tergantung kalau mana kondisi pasar, Iya. berarti kita ada dari simpan. Tapi ada dua, kalau di kelompok tani itu ada dua kelompok, karena kami ada mitra. Tapi ada pedagang penampung yang dari pasar, ada yang dari luar kabupaten, dan juga antar pulau, berarti itu di Kalimantan. Itu ada mitra kami, jadi kan kelompok tani di sini, kelompok tani itu kami ada kesulitan dalam masalah penjualan. Bagus, Pak. Untuk ini Pak, berapa lama usia tanamnya hingga ke panen itu? Kalau kalau konsumsi itu biasa 55 hari sampai 60 hari. 55 sampai 60 hari. Kalau dipanggil Dalam satu kali panen kira-kira berapa kilo Pak? Berapa? tergantung juga tidak banyak penyakit, biasanya itu satu bertanding 10, bahkan lebih dari 10, berarti kalau dalam 500 kilo itu saya biasanya itu ton, bahkan sampai di atas meter. Tergantunglah kondisi cuaca. Untuk harga jualnya sendiri Pak per kilo berapa? Kalau murahnya? Kalau kemarin ini biasa dari 20. 20 pada saat diberikan ke pedagang pengumpul. Bapak tahu tidak berapa harga yang dijualkan pedagang pengumpul di pasar? Biasa ya. Apakah naik dari 10.000? Ya, enggak. Biasa itu biasa kalau misalnya kita jual 20.000, biasa itu dijual 23. Nah, Untuk selanjutnya itu permasalahan dalam proses produksi pertaniannya Pak. Kira-kira apa saja kendalanya Pak yang Bapak sering hadapi? kalau dari saya enggak ada masalah. Tidak ada. Kalau masalah pasokan enggak ada. Bagi saya, Untuk hamanya sendiri masih bisa ditanggulangi. ya masih bisa ditanggulangi. Untuk harga Bapak tidak terkendala dengan harganya. Enggak, tapi kita merujuk kepada harga pasar. Kalau mana harga pasar begini, otomatis kita ikut atau kita nurut saja. Kalau biasa cuaca tidak mengganggu hasil produksinya Pak? Tidak. Tidak. Tidak perlu salah karena kita simpan ekonomi. Bagus Pak. Tadi kan ada 3 Pak yang bawang merah itu dijual, ada dari pedagang pengumpul, ada tadi dari luar pasar, pulau juga. Untuk oke. Mungkin itu saja Pak. Mungkin jumlah penjualan tadi 5 ton Pak, kalau tergantung jumlah penjualannya. Kan saya itu dalam setengah hektar saya punya kebun, ada 3 atau 2 tempat, berarti saya sedang itu. Panen di sini ya, jadi otomatis saya tidak kesulitan. Diversifikasi Pak. Mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih sebelumnya Pak telah menyempatkan waktunya. Maaf mengganggu waktunya Pak. Terima kasih sebelumnya untuk berbagi informasinya. Mungkin sekian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM A01223224. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah analisis usaha dari data-data yang telah kami dapat dari hasil wawancara yang telah kami lakukan di Kabupaten Majene, tepatnya di Kelurahan Baruga 2. Nah, dalam analisis usaha tani ini yang kita akan cari yaitu penerimaan, pendapatan, break even point unit, break even point penjualan, RC ratio, dan BC ratio. Sebelumnya, kita harus mengetahui berapa total biaya tetap dan berapa total biaya variabel. Diketahui biaya tetapnya itu antara lain pajak lahan,
serta penyusutan alat, di mana pajak lahannya itu dikenakan harga Rp30 dengan jumlah lahannya adalah 1, maka totalnya adalah Rp30.000. Selanjutnya kita masuk di penyusutan alat. Pada penyusutan alat, alat-alat yang digunakan antara lain yaitu parang, sabit, sprayer, kultivator, dan cangkul, di mana unit parang itu sejumlah 1 dengan harga beli Rp80.000 dengan harga jualnya adalah Rp40.000 dan umur ekonomisnya 10 tahun. Maka penyusutan alat dari parang yaitu Rp80.000 dikurang Rp40.000, kemudian dibagi dengan umur ekonomisnya. Begitu pula dengan sabit, sprayer, kultivator, dan cangkul. Namun kultivator itu tidak kami masukkan karena kultivator itu adalah sebuah bantuan dari pemerintah. Maka total penyusutan yang didapat senilai Rp89.000. Maka total biaya tetap adalah pajak lahan ditambah dengan penyusutan alat sama dengan, maka total biaya tetap sama dengan Rp119.000. Selanjutnya kita masuk ke biaya variabel. Dalam biaya variabel ini yang dibutuhkan yaitu pupuk, benih, pestisida, dan tenaga kerja. Benih yang dibutuhkan sejumlah 500 kg dan harga per kilonya adalah Rp35.000. Maka total biaya yang diperlukan sama dengan jumlah dikali harga, akan didapatkan hasil Rp17.500. Begitu pula dengan pupuk dan pestisida. Selanjutnya kita masuk ke tenaga kerja. Dalam tenaga kerja ini dibagi menjadi 2, yaitu prapanen dan pasca panen. Pada prapanen ada beberapa tahapan seperti pengolahan tanah sampai dengan siap tanam, penanaman, pemupukan, pengendalian hama, serta pengairan. Pada tahapan pertama itu dilakukan pembajakan serta meratakan dan mencangkul. Pada proses membajak dibutuhkan 3 orang dalam waktu 3 hari kerja dengan biaya per orang adalah Rp15.000. Maka total yang didapat adalah Rp135.000. Begitu pula dengan menanam dan memupuk serta pengendalian hama dan pengairan. Nah, selanjutnya kita masuk di tahap kedua, yaitu pasca panen. Pada pasca panen ini ada beberapa tahapan seperti memanen, mengangkut, dan mengeringkan. Masing-masing tahapan tersebut membutuhkan 3 orang dan 3 hari waktu kerja. Maka 3 orang dikali 3 hari kerja dikali 30.000 untuk 1 orang dalam sehari. Biaya lain-lain yang kami dapat yaitu sejumlah Rp210.000. Maka total input tenaga kerja adalah Rp1.725.000. Maka total biaya variabel adalah
Rp32.387.500. Selanjutnya kita masuk ke penerimaan. Untuk mencari berapa penerimaannya, maka kita harus mengetahui berapa harganya. Harga per unit adalah 20.000 per kilogram dengan jumlah produksi adalah sekitar 5.000 kilogram. Maka total penerimaan sama dengan 20.000 dikali 5.000 kilogram, maka didapatkan total penerimaan adalah 100 juta. Selanjutnya kita mencari pendapatan. Dalam pendapatan ini kita akan mengurangkan antara total penerimaan dikurang dengan total biaya. Maka pendapatannya senilai Rp67.493.500. Selanjutnya kita mencari break even point unit dan break even point penjualan. Tujuannya agar kita dapat mengetahui apakah usaha ini layak atau tidak dengan mencari titik impasnya. Pertama, kita harus menulis total biaya tetapnya. Total biaya tetap senilai Rp119.000 dengan harganya sama dengan Rp20.000. Nah, selanjutnya kita harus mencari biaya variabel per unit. Dalam mencari biaya variabel per unit, kita harus membagi total biaya variabel dengan jumlah produksi. Maka jumlah biaya variabel per unit sama dengan Rp6.478. Maka break even point unit yang didapatkan adalah total biaya tetap dibagi dengan harga dikurang biaya variabel per unit. Maka break even point unitnya sejumlah 9. Kemudian kita mencari break even point penjualan. Break even point penjualan menggunakan rumus break even point unit dikali harga. Maka didapatkan hasil Rp176.003. Selanjutnya kita mencari RC ratio dan BC ratio. Dalam mencari RC ratio, kita harus membagi total penerimaan dengan total biaya, di mana total penerimaannya adalah 100 juta dan total biaya senilai Rp32.506.500. Maka RC rasionya adalah penerimaan dibagi total biaya sama dengan 3,8. Selanjutnya kita mencari BC ratio. Pada BC ratio menggunakan rumus pendapatan dibagi total biaya. Pendapatannya senilai Rp67.493.500. Maka pendapatan dibagi total biaya mendapatkan hasil BC ratio sebesar 2,8. Dan dengan 2,08 itu usaha ini dikatakan layak karena setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan maka akan mendapatkan pendapatan
senilai Rp2,8. Itulah wawancara kami terkait dengan usaha tani yang dijalankan oleh Pak Mursalim di Kelurahan Baruga 2, yang mana Pak Mursalim melakukan kegiatan produksi pada tanaman bawang, dan semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Sekian dan terima kasih. Good night.